Assalamualaikum sobat semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin sukses dalam segala hal yang diusahakannya. Amin. Di video part 1 kemarin kita sudah tahu faktor-faktor apa saja yang bisa menambah atau mengurangi kekuatan grip ban. Dan dari fakta-fakta ini juga bisa kita simpulkan dan buktikan bagaimana penting dan powerfulnya rem depan untuk mengurangi kecepatan motor. Nah, supaya agak nyambung, untuk sobat yang belum melihat video part satunya, silahkan tonton dulu di sini ya. Oke sob, kita akan mulai dengan teknik pengereman yang benar. Namun sebelumnya, seperti biasa akan saya tunjukkan dulu beberapa fakta yang mendasari kenapa hal itu harus dilakukan, atau sebaliknya, kenapa hal ini tidak boleh dilakukan. Traksi atau grip ban terbatas, artinya mempunyai batas atau nilai maksimum yang tidak boleh terlampaui. Dan apabila nilai ini terlampaui, itu namanya slip sob atau kepeleset. Tentu hal ini tidak kita inginkan pada saat kita bermotoria. Untuk memudahkan penggambaran, mari kita anggap grip ban yang tersedia di ban motor kita punya nilai maksimum 100 poin. Nah, untuk ban depan, ada dua komponen yang menggunakan ketersediaan grip ini, yaitu lean angle atau kemiringan dan tekanan rem. Kita praktekkan terhadap ban ini. Anggap pukulan tangan saya ini adalah tekanan rem. Dan katakanlah besarnya 40 poin. Ketika ban sedang tegak lurus, 40 poin ini bisa dia tahan dan tidak terjadi slip. Saya miringkan sedikit, 40 poin ini masih bisa dia tahan. Namun ketika kemiringannya bertambah, 40 poin ini sudah tidak bisa ditahan. Karena ketersediaan grip ban yang 100 poin tadi sudah diambil sebagian oleh kemiringan. Jadi sob, saya ulangi. Ketika sedang tidak miring, kita bisa gunakan semua poin grip ban yang tersedia untuk pengereman. Namun ingat, ketika sedang dalam kondisi miring, poin grip ini sebagian sudah diambil oleh kemiringan tadi. Katakanlah 60 poin. Berarti yang tersedia untuk pengereman tersisa 40 poin saja. Semakin miring, akan semakin besar poin yang diambil. Katakanlah jadi 70 poin. Berarti untuk pengereman hanya tinggal 30 poin saja. Begitu seterusnya. Selanjutnya, saya ingin tunjukkan bagaimana kuatnya grip ban apabila ditekan dengan cara gradual atau bertingkat. Mulai dengan tekanan lembut, baru kemudian ditekan sampai level tekanan yang diinginkan atau diperlukan. Coba bandingkan dengan tekanan yang tiba-tiba, atau apa ya bahasa gaulnya, rusuh, kasar, atau Sundanya brab, grab. Sedikit saja tekanan akan membuat ban terpeleset. Nah, berdasarkan dua fakta ini, dapat disimpulkan bahwa pengereman yang benar dilakukan secara lembut dan bertingkat sob. Jangan pernah lakukan pengereman dengan kasar atau tiba-tiba. Kita cenderung atau dalam tanda petik beranggapan bahwa semakin cepat kita tarik atau tekan tuas rem, maka akan semakin cepat juga berhenti. Ini anggapan yang kurang tepat sob. Bahkan dalam situasi kaget atau panik sekalipun, karena harus segera berhenti, kita harus tetap menarik tuas rem dengan lembut dan bertingkat. Lembut di sini bukan berarti tidak pakem ya sob, malah justru jadi lebih pakem dan aman. Dalam hal ini, bagian yang terpentingnya adalah seberapa besar tekanan atau tarikan tuas rem pada saat awal pengereman, yaitu ketika lampu rem mulai nyala atau saat kampas rem mulai menekan piringan cakram. Untuk lebih memahami prosesnya, mari kita gambarkan dalam bentuk grafik. Garis vertikal ini menggambarkan besarnya tekanan rem dari 0% atau tanpa pengereman, 5% pengereman, 50% sampai dengan 100 pengereman atau
reman maksimum. Sedangkan garis datar ini adalah waktu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bagian yang terpenting adalah di pengereman 0 sampai 5% ini. Bentuk garisnya harus agak landai. Artinya harus dilakukan dengan lembut. Jangan spike begini. Itu akan terpeleset, sob. Nah, setelah melewati fase ini, boleh dilakukan pengereman dengan penarikan yang lebih cepat. Atau gini. Atau gini. Yang terpenting adalah bagian dari sini. 0 sampai 5% pengereman. Kenapa cara ini harus dilakukan? Jawabannya, semoga sobat semua masih ingat di video part 1 tentang vertical load, contact patch, dan weight transfer. Grip atau traksi ban akan semakin kuat apabila ada vertical load atau beban yang menimpanya dan contact patch yang membesar. Jadi, berilah kesempatan ban untuk lebih bonding dulu dengan aspal. Setelah itu, baru kita hajar dengan pengereman maksimum, yaitu sesaat sebelum terjadinya slip. Kalau kita lakukan dengan kasar atau tiba-tiba, ban belum siap sehingga akan mudah terpeleset. Untuk mendapatkan feel ini, mari kita lihat bagaimana cara melatihnya. Dan juga akan kita lihat beberapa cuplikan bagaimana ini dilakukan di dunia nyata. Jangan sekali-kali melakukan pengereman dengan kasar atau tiba-tiba seperti ini. Tarik tuas rem dengan lembut. Yang paling penting, tekanan awal pengereman 0-5%. Harus dilakukan dengan bertahap 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan langsung 0,20, 0,30, dan seterusnya. Untuk mendapatkan feel harus lembut apa menarik tuas rem, bisa juga dengan berlatih mendorong motor. Tekan dan lepas tuas rem secara bertingkat. Feel ini nantinya akan sangat berguna pada saat harus melakukan pengereman ketika sedang cornering. Oke sob, saatnya memperhatikan bagaimana pengereman dilakukan oleh rider-rider profesional. Perhatikan bagaimana lembut dan bertingkatnya mereka menarik tuas rem. Tidak langsung tiba-tiba melakukan pengereman dengan 50 poin misalnya. Bahkan dalam kondisi hard braking sekalipun. Hal ini bisa dilihat juga dengan bagaimana lembutnya shockbreaker tertekan atau terkompres. Oke sob, saya cukupkan dulu sampai di sini. Di video part 3 nanti insya Allah bahasanya akan lebih menarik, yaitu tentang bagaimana menjaga grip ban selama proses cornering, saat akan mulai rebahan, ketika sedang miring, dan saat berakselerasi keluar dari tikungan. Yuk, assalamualaikum.